Pengacara Hotman Paris mengaku ditelepon Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 9 Mei sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk dimintai pendapat terkait kasus korupsi Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dalam video yang diunggah, Hotman mengatakan Presiden Prabowo ingin mengetahui kasus tersebut agar putusan korupsi pengadaan Chromebook itu benar-benar adil. Hotman yang diketahui pernah menjadi kuasa hukum Nadiem mengaku telah menyampaikan pandangannya kepada Presiden Prabowo. Namun ia tidak merinci apa saja yang dibahas dan hanya memberikan petunjuk. Hotman menyebut dirinya menyampaikan vonis bawahan Nadiem Ibrahim Arif alias Ibam yang dihukum 4 tahun penjara. Sebagai informasi, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Nadiem dengan ancaman pidana 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 190 hari pidana penjara. Selain itu, jaksa juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar 809,5 miliar rupiah dan 4,8 triliun rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam kasus Chromebook tersebut, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 2,18 triliun rupiah. Halo masyarakat Indonesia, hari ini tanggal 19 Mei, tepat jam 8 malam pada saat saya sudah mau tidur, tiba-tiba telepon saya berdering dari ajudan Ajudan Presiden, dan kemudian saya disambungkan dengan Bapak Presiden Prabowo. Pertama-tama Bapak Prabowo bilang, "Selamat malam sahabatku, selamat malam mantan klienku." Ya, itulah saya ucapkan. Tapi ternyata dia itu mau mencari keadilan. Dia itu benar-benar ingin keadilan tercipta. Dia menanyakan, Pak Presiden menanyakan, bagaimana pendapat Hotman tentang kasus Nadiem? Apa dia bersalah atau tidak? Tentu saya sudah memberikan uraian pendapat saya ya kepada Bapak Prabowo karena saya ikut dalam kasus itu. Pada awal pertama kali saya yang telah menganalisa bukti semuanya. Namun di medsos ini saya tidak bisa membocorkan apa yang saya kasih tahu ke Bapak Presiden. Itu rahasia saya. Namun ada satu hal yang saya ingatkan kepada Presiden. Saya bilang begini, salah satu asisten dari Nadiem yaitu Ibam telah divonis bersalah. Tentu vonisnya itu mungkin besar dikaitkan dengan bahwa asisten bekerja sama dengan siapa. Kalau asisten divonis bekerja sama dengan siapa? Kalau majelis itu sudah memvonis asistennya, kemungkinan besar dia terikat kepada putusannya, maka bosnya pun juga akan divonis. Itu saya kasih logika. Saya belum membaca putusannya Ibam, tapi kemungkinan besar asisten itu divonis dalam rangka membantu majikan atau minimum bersama-sama. Jadi saya mengatakan yang paling
kemungkinan terjadi adalah majelis hakim akan konsekuen dengan putusannya seperti yang dilakukan terhadap IBAM. Karena kalau asisten sudah divonis, tentu asisten itu divonis dalam rangka apa? Apakah membantu bosnya? Andalah yang jawab. Anda sudah tahu jawabannya. Oke? Jadi saya bilang sama Bapak Presiden, kemungkinan majelis hakim akan terikat dengan putusannya yang terdahulu. Tapi apakah Nadiem bersalah atau tidak, saya utarakan secara jelas ke Pak Presiden, tapi saya tidak mau membuka di forum medsos ini. Oke, saya mau bobo dulu, tapi benar-benar memang Pak Presiden netral, dia berusaha mencari fakta sebanyak-banyaknya. Ya, namun apa boleh buat, persidangan sudah hampir berakhir. Hotman Paris.